sebagai kantoria dipersilakan untuk menghubungi Saudara Nadia Waromi. Besar harapan kami kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat bergabung untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Ketiga, disampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian bahwa di ibadah Minggu pagi ini akan dilaksanakan dengan perjamuan kudus akhir tahun. Untuk itu, para sidi jemaat yang telah menguji diri dan siap mengambil bagian dalam perjamuan sesuai perintah Tuhan kita Yesus Kristus, dimohon dapat mengambil tempat duduk yang masih kosong di bagian depan ruangan ibadah. Sidi jemaat yang siap akan dilayani untuk makan roti dan minum anggur perjamuan di tempat kudus duduk masing-masing. Bagi sidi jemaat yang sedang dalam siasat gereja, termasuk yang sudah hidup bersama tapi belum menikah, tidak diperkenan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus tersebut. Keempat, setiap minggu keempat, persembahan yang diberikan adalah berupa persembahan natura. Kelima, informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 7 Desember 2025 yaitu ibadah subuh 35 orang, ibadah pagi 284 orang, ibadah sore 34 orang. Keenam, diinformasikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa pertama, bagi anggota jemaat yang rindu untuk dilayani pemberkatan nikah dapat mengajukan jadwal pemberkatan sesuai kebutuhan, tapi juga kami ingin memberi pengingat bahwa pada Natal kedua Jumat 26 Desember 2025 terjadwal untuk pelayanan pemberkatan nikah bagi pasangan sidi jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut supaya dapat memasukkan formulir permohonan untuk pemberkatan nikah. Sementara untuk tahun baru kami 1 Januari 2026 ada pelayanan baptisan kudus bagi keluarga yang memiliki anak untuk dibaptis supaya dapat memasukkan formulir permohonan baptisan kudus. Ketujuh, sehubungan dengan musim liburan Natal dan Tahun Baru, ibadah subuh akan ditiadakan mulai Minggu 21 Desember 2025 sampai dengan Minggu 18 Januari 2026. Pembukaan tahun pelayanan dimulai Minggu 11 Januari 2026. Kedelapan, pengumuman pemberkatan nikah kudus. Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana mengumumkan bahwa pada hari Jumat 26 Desember 2025 pukul 9.00 bertempat di Gereja Bethlehem Kuala Kencana bermaksud hendak melakukan pernikahan. Nama calon pria Stevi Rio Korputi. Tempat tanggal lahir Maumere 21 September 1997. Pekerja karyawan swasta. Alamat RT 3 nomor 59 Kuala Kencana. Anak laki-laki dari almarhum Martin Korputi dan Ibu Margaret Rumbiak. Dan nama calon wanita Carla Leila Karubaba. Tempat tanggal lahir Tembagapura 8 Mei 1999. Pekerjaan PNS. Anak perempuan dari Bapak Yunus Karubaba dan Ibu Jomima Warinusi. Alamat RT 3 nomor 59 Kuala Kencana.
Pemberitahuan pengumuman kepada jemaat minggu ini merupakan yang pertama dan akan dilakukan dengan jadwal sebagai berikut. Kedua, tanggal 21/12/2025. Demikian pengumuman ini dibuat dan disampaikan untuk diketahui. 9. Berikut ini adalah surat masuk, yaitu dari Panitia HUT Pekabaran Injil dan HUT Jemaat Bethlehem Kuala Kencana perihal pencarian dana Panitia HUT ke-30 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana berupa basar kepada yang terhormat Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Berdasarkan pada program kerja rutin UP2J tahun 2026 yang telah diputuskan dalam sidang Jemaat ke-25 Bethlehem Kuala Kencana tentang ibadah HUT PI dan HUT Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dengan SK yang telah dibacakan pada Minggu 30 November 2025 lalu, maka panitia akan mulai melakukan pencarian dana berupa basar makanan yang akan dilaksanakan pada Minggu 14 Desember 2025 jam 10.30 setelah ibadah pagi. Demikian surat permohonan ini. Izin pemberitahuan sekaligus mengundang Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana untuk berpartisipasi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk pertama, mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah. Kedua, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Ketiga, pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Keempat, pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan akan diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang gereja sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayanan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Siamas Mirnawati Simanungkalit, Kantoria Paduan Suara Jemaat, Admin Jemaat, Tim Musik Multimedia Organis, Sopir Bis, Bapak Ibu Majelis Jemaat yang bertugas dan mengisi pujian. Demikian warta ibadah Minggu subuh ini. Terima kasih atas perhatian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Saudara-saudari, karena kasih-Nya Ia telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup karena Dia, hidup di dalam Dia adalah hidup dalam kelimpahan. Syukur bagi Tuhan yang memberi hidup dan kelimpahan kepada kami. Ia memang telah datang ke dunia ini dan Ia akan datang kembali. Pesannya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jangan menjadi hamba uang, cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu, sebab sekali-sekali Ia tidak akan meninggalkan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, Ia mengetahui seluruh kehidupan kami. Kami ada saat ini hanya karena anugerah-Nya. Kami rindu memuji dan menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran. Bawalah seluruh kehidupan kita kepadanya, marilah kita memuji dan menyembah-Nya melalui ibadah di saat ini. Jemaat kita nyanyikan nyanyian rohani 20 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Terpujilah Allah Israel. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Terimalah salam darinya. Damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi dari nyanyian rohani pada 22 ayat 1 sampai pada ayat yang ketiga. Nah
Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan kita akan berbalas-balasan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah sehingga setiap orang membuka hatinya dan berserah pada Tuhan. Renungkanlah, apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi? Apakah kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Bawalah setiap pengakuan dan permohonan kita kepadanya, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami angkat jiwa kami, ya Allah kepadamu kami percaya. Janganlah kiranya kami mendapat malu, janganlah musuh-musuh kami beria-ria atas kami. Sebab itu kami memohon, kasihanilah dan ampunilah kami. Lepaskanlah kami dari belenggu dosa kami percaya bahwa semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu, sebab yang mendapat malu ialah mereka yang mengkhianati kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa dan pelanggaran kami janganlah Kau ingat ya Tuhan. Oleh karena nama-Mu ya Yesus Kristus, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Amin. Pujian dari nyanyian rohani 23 pada ayat yang pertama. Saudara-saudara, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan kasih-Nya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi mereka yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Karena itu, sebagai hamba Yesus Kristus kami menyampaikan berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Lukas 5 ayat yang ke-20. Hai saudara, dosa-dosamu sudah diampuni. Nyanyian rohani 23 pada ayat yang ketiga dan keempat. Kasih-Mu terang
Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan menerima petunjuk hidup baru. Kita telah menerima pengampunan dari Tuhan, sebab itu hiduplah dan lakukanlah petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes kedua ayat yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Roh Kudus menolong kita untuk mengasihi orang sesama dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan setiap hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan kita dari kitab Injil Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-8. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendapatkannya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang malam, dalam tidur kami hingga pagi subuh ini. Tuhan, Engkau telah membangun kami dengan tubuh jiwa yang sehat, sehingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk kami datang beribadah sebagai rasa ucapan syukur kami atas segala berkat yang telah kami terima dari-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami hendak membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap hati kami, pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami mampu mengerti, memahaminya, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu sendiri Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Engkau yang berkarya dan bekerja sehingga pemberitaan firman Tuhan ini nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca dari kitab Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu akan mengikutinya di Alkitab masing-masing. Berikutnya Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan di saat pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Shalom. Ya puji Tuhan, kita masih sehat sampai di saat ini. Tadi malam kita sudah merayakan ucapan syukur untuk menyambut Natal, dan Tuhan masih beri kita waktu kesempatan di pagi ini untuk kembali kita beribadah kepada Tuhan. Dan minggu ini merupakan minggu ketiga Advent sebelum kita merayakan hari Natal atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan kita ini bertema Yohanes Pembaptis dan kedatangan Mesias. Kenapa selalu
sebelum Natal merayakan kelahiran Yesus selalu kita membicarakan tentang Yohanes, karena Yohanes itu sebagai utusan Allah. Dan pemberitaan Injil dimulai dengan utusan Allah, yaitu Yohanes Pembaptis. Di ayat pertama jelas dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Artinya bahwa memulai Injil dimulai dari Yohanes. Dan ini Yohanes setelah dinubuatkan mulai dari nabi-nabi. Karena pada saat itu setelah sekian lama orang Israel tidak mendengarkan tentang kenabian, maka pada saat Yohanes berkhotbah di padang gurun, maka seluruh orang Yudea dan Yerusalem datang untuk berbondong-bondong mendengarkan khotbah dari seorang Yohanes Pembaptis. Banyak yang namanya Yohanes dalam kitab Perjanjian Baru, tetapi dalam memulai Injil tentang Yesus akan kedatangan Mesias, yaitu dimulai dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis jelas dikatakan pada ayat yang ke-2. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Artinya bahwa nubuat dari kitab Yesaya menjelaskan kepada orang-orang Yudea dan Yerusalem pada saat itu bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka nantikan akan datang. Tetapi pemberitaan itu dimulai dari seorang Yohanes. Yohanes akan mempersiapkan jalan, artinya bahwa setiap orang yang mendengarkan Yohanes harus mempersiapkan hatinya. Harus mempersiapkan hatinya, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan seorang Mesias. Tadi temanya adalah Yohanes Pembaptis dan kedatangan Mesias, yaitu saling berkaitan. Yohanes menyampaikan kabar kepada orang-orang Yudea dan orang Yerusalem bahwa akan datang seorang Mesias untuk mengampuni dan menyelamatkan setiap mereka, dan sampai kepada kita saat ini. Bahwa pemberitaan Yohanes tersebut sampai kepada kita saat ini dalam minggu Advent yang ketiga. Kita diundang untuk semakin mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, supaya dalam menyambut Mesias itu kita senantiasa sudah siap dan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Jadi tidak asal hanya menyambut saja, tetapi perlu persiapan. Sama halnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang keluarga suami istri ketika menyambut seorang anak, jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri. Sudah mempersiapkan diri, mungkin begitu tahu seorang istri sudah mengandung, mungkin 1 bulan 2 bulan sudah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Yohanes Pembaptis datang di padang gurun menyampaikan tentang kelahiran Mesias, tentang kedatangan Mesias, harus mempersiapkan diri dengan baik. Dan apa yang terjadi? Suara itu mereka dengar dengan baik. Suara itu mereka lakukan dengan baik. Mereka datang mendengar khotbahnya Yohanes. Dan di saat mereka mendengar, mereka tidak banyak tanya jawab. Kenapa harus Yohanes? Dia kan hanya orang biasa. Jelas dikatakan tadi ayat ke-6 dikatakan bahwa jubah bulu unta dan ikat pinggangnya hanya kulit, makanannya hanya belalang dan madu hutan. Berarti Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang sangat sederhana. Tetapi dia tampil di padang gurun menyampaikan kabar baik tersebut, seperti nubuatan pada kitab nabi-nabi, yaitu kitab Nabi Yesaya, bahwa Mesias itu akan datang untuk bagi mereka yang percaya. Selama mereka menanti-nantikan, mereka tetap harus mempersiapkan diri. Orang Yudea dan orang Yerusalem merespon dengan baik dengan datang. Di ayat keempat dikatakan,
Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Jadi orang yang mendengar khotbah tentang dikatakan tadi, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan raya baginya. Mereka tidak hanya datang begitu saja. Sama seperti kita saat ini, kita tidak datang hanya beribadah kepada Tuhan, hanya datang begitu-begitu saja. Tetapi harus ada perubahan. Artinya bahwa orang Yerusalem dan orang Yudea pada saat itu datang mendengar khotbah dan mereka meresponnya dengan mengaku dosanya dengan ditandai, yaitu dengan baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes pada saat itu yaitu tentang pertobatan, tentang mengaku dosa. Mereka memberi diri mereka dibaptis untuk mengakui dosa-dosa mereka dan memohon pengampunan dari Tuhan. Artinya bahwa orang Israel dan orang-orang sekitar pada saat itu sangat-sangat menantikan seorang Mesias yang membebaskan mereka dari dosa. Apakah kita juga saat ini menantikan hal itu? Apakah kita juga sangat merindukan seorang namanya Mesias dalam hidup kita? Apakah kita merindukan juru selamat itu dalam hidup kita? Jika kita memang sangat merindukan juru selamat itu dalam hidup kita, maka itu akan terbukti dari pertobatan kita setiap harinya. Pertobatan tidak hanya berlaku sekali dalam hidup kita. Mungkin pertobatan kita untuk mengenal Yesus dari cara hidup kita yang lama, dan kita mau datang kepada Tuhan yang tadinya kita tidak mengenal namanya itu apa itu datang beribadah, apa namanya itu mendengar firman Tuhan. Mungkin saat itu kita tidak tahu dan tidak mendengar dan tidak melakukannya, selalu melakukan kejahatan. Tetapi ketika kita datang dan mengakui Yesus sebagai juru selamat, maka hidup kita harus betul-betul bertobat. Artinya bahwa pertobatan kita itu senantiasa menanti-nantikan juru selamat itu. Kalau dalam masa saat itu mereka menanti-nantikan Mesias, yaitu Yesus Kristus yang lahir, maka hidup kita saat ini sebagai orang percaya menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi perayaan Advent dan masa Natal bukan berarti Yesus lahir sekali lagi secara manusianya, tetapi memperingati hari kelahiran Yesus, yaitu bahwa kita harus benar-benar mempersiapkan diri menantikan juru selamat datang kedua kalinya untuk menjemput kita kembali. Masa Advent, masa yang kita nanti-nantikan di sepanjang tahun. Mulai dari Januari sampai ke November kita senantiasa menanti-nantikan masa-masa Advent. Tidak terasa. Kalau Januari ke Desember itu rasanya lama sekali. Tapi ketika masuk masa Advent yang pertama, rasanya cepat sekali tahun berlalu. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah begitu cepat atau begitu lambat untuk menanti-nantikan juru selamat? Apakah pertobatan yang kita pikirkan selama ini hanya pertobatan sekali saja? Tetapi melalui pemberitaan firman Tuhan di pagi hari mengingatkan kembali bahwa pertobatan sesungguhnya yaitu pertobatan setiap hari. Cara pandang kita, cara hidup kita, cara kita berkata-kata itu menunjukkan bahwa kita perlu pertobatan. Mungkin kita tidak sadari setiap hal yang kita ucapkan, setiap hal yang kita pikirkan dalam hidup kita sehari-hari, baik dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan kita, apakah kita sungguh-sungguh bertobat? Yohanes Pembaptis datang menyampaikan kabar baik kepada orang-orang Yudea dan sama orang Yerusalem, dan sampai kepada kita saat ini bahwa kita hendak harus mempersiapkan diri dengan baik. Di ayat yang kelima jelas dikatakan, maka berdatanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Kenapa harus di sungai Yordan? Karena sungai Yordan merupakan salah satu lintas yang dilewati nenek moyang mereka menuju tanah perjanjian. Itu membuktikan bahwa mereka dibaptis di sungai Yordan, artinya bahwa ada hal yang memang harus mereka lakukan. Banyak sungai di saat itu, banyak tempat, tetapi kenapa harus di sungai Yordan? Karena itu merupakan salah satu lintas yang dilewati nenek moyang mereka menuju tanah perjanjian.
Artinya bahwa di masa mereka menantikan kelahiran Yesus, mereka juga harus melewati lintas tersebut. Mereka harus melewati jalan tersebut juga dengan cara mengaku dosa mereka dengan dibaptis oleh Yohanes. Kenapa mereka mau dibaptis oleh Yohanes? Kenapa mereka tidak menunggu Sang Mesias tersebut? Itu membuktikan bahwa memang pada saat itu baptisan Yohanes adalah baptisan manusia yang merupakan simbol atas pengakuan dosa. Tetapi jelas dikatakan di ayat yang ke-8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Artinya perlu kerendahan hati. Mereka juga pada saat itu orang tersebut perlu kerendahan hati ketika mereka memberi diri untuk dibaptis. Mereka tidak menunggu Mesias itu datang, lahir, dewasa seperti kita dibaptis, tidak. Tetapi ketika mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk bertobat dan mengaku dosa, mereka memberi diri mereka dibaptis. Tetapi Yohanes jelas menyampaikan bahwa itu akan datang yang membaptis kamu dengan air dan Roh Kudus. Berarti Sang Mesias yang mereka tunggu itu akan datang, dan Mesias tersebut lebih berkuasa dari seorang Yohanes. Sebab Yohanes adalah manusia biasa seperti kita, tetapi Sang Mesias itu berkuasa, menjelma sebagai manusia, dan dia Allah juga 100% yang berkuasa. Artinya bahwa baptisan yang akan dilakukan Yesus Kristus yaitu baptisan air dan Roh Kudus. Artinya pertobatan yang sesungguhnya diberikan bagi kita. Juru selamat dan keampunan yang sesungguhnya itu hanya berasal dari Yesus, tidak berasal dari siapapun. Dan kita saat ini kita tidak perlu membahas baptisan sampai saat ini. Tidak perlu cara-cara baptisan saat ini perlu kita bahas. Karena sesungguhnya baptisan yang sesungguhnya itu hanya berasal dari seorang juru selamat, yaitu baptisan air dan Roh Kudus. Artinya perlu kita mengaku dosa kita dulu, seperti orang-orang pada saat itu. Ketika mereka mau menanti kedatangan juru selamat, mereka perlu mengaku dosanya, sehingga ketika mereka diampuni, mereka menyambut Mesias dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan bahwa mereka diampuni, bahwa mereka akan diselamatkan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari perenungan kita di saat pagi hari ini. Yang pertama, bahwa menjadi utusan seperti Yohanes di saat kita saat ini, bagaimana kehidupan kita. Utusan, tadi kata firman Tuhan di ayat kedua, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Yang engkau, kata engkau di situ yaitu mendahului Sang Mesias. Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Kalau kita saat ini bagaimana? Kalau Allah Bapa di surga berkata kepada kita, Yesus, aku menyuruh kamu untuk memberitakan kabar baik tersebut. Bagaimana respon kita? Apakah kita akan siap? Apakah kita, tunggu dulu Tuhan, saya masih banyak kegiatan, saya masih banyak pekerjaan, saya masih banyak dosa, tidak perlu dulu menyampaikan kabar baik. Respon kita sebagai orang percaya harus siap. Ketika Tuhan menyuruh kita, ketika Tuhan memanggil kita menyampaikan kabar baik kepada setiap orang dalam rumah tangga kita, sesama kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, kepada siapapun Tuhan memakai kita untuk menyampaikan kabar baik, kita harus siap, mempersiapkan diri. Tidak dilihat, oh dia kan pintar, seperti Yohanes kan dia populer saat itu, dia dikenal, maka dia harus yang akan didengar. Tidak. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, siapapun kita, Yohanes itu bukanlah orang yang bukan orang seperti kita saat ini, orang yang memiliki kepintaran yang hebat. Dia orang sederhana saja, bukan orang yang memiliki ekonomi yang baik. Tidak. Makanannya aja belalang, madu,
Dia orang sangat sederhana. Tetapi kenapa Tuhan memakai Yohanes? Sama halnya dalam hidup kita juga. Kita tidak perlu harus menjadi orang kaya dulu, tidak perlu harus menjadi orang terkenal seperti pembicara-pembicara terkenal atau pengkhotbah terkenal dulu. Kita tidak perlu menjadi orang yang dihormati dulu, tapi ketika Tuhan memakai kita untuk menyampaikan kabar baik, siapapun kita saat ini, apapun kondisi kita saat ini, kita harus siap. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Tidak hanya kepada satu komunitas kita atau dalam kehidupan keluarga, tapi kepada semua orang. Kabar baik tersebut harus disampaikan. Karena Juru Selamat datang bukan hanya kepada kita pribadi, tetapi kepada setiap orang yang mau menerimanya. Kepada semua orang berdosa. Kita ini semua orang berdosa. Jadi Juru Selamat dan keampunan itu berlaku bagi setiap orang. Jadi ketika kita dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada siapapun, kita juga harus benar-benar bahwa kita ini memang orang berdosa. Jangan pernah kita menghakimi siapapun. Kita hanya dipakai untuk menyampaikan kabar tersebut, supaya orang juga mendengar dan beroleh keampunan serta Juru Selamat itu dalam hidupnya. Dan yang kedua, perlu kerendahan hati. Seorang yang percaya kepada Yesus untuk menanti-nantikan Mesias, untuk menanti-nantikan Yesus datang kedua kalinya, kita perlu kerendahan hati. Artinya tidak menggunakan setiap kepopuleran kita. Seperti Yohanes, dia tidak memakai kesombongannya. Pada saat itu dia populer, sangat dikenal ketika menyampaikan kabar tersebut. Tapi dia adalah seorang yang rendah hati. Di mana kita ketahui bahwa di ayat ke-7 dia tidak layak membuka tali kasutnya. Dia membungkuk. Artinya bahwa dia penuh kerendahan hati. Hidup kita saat ini sebagai orang percaya juga harus demikian. Haruslah dengan kerendahan hati. Dan selanjutnya yaitu kita harus tahu bahwa baptisan yang kita alami saat ini juga adalah baptisan sebagai tanda pertobatan kita, pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Maka kita akan menerima keampunan dan Juru Selamat itu senantiasa ada dalam hidup kita. Sebab baptisan sesungguhnya yang kita telah terima dari Kristus yaitu baptisan air dan Roh Kudus. Dan kita sudah menerimanya. Dan kita imani bahwa kita diselamatkan oleh Kristus. Dan selanjutnya kita tahu bahwa soal kedatangan Mesias. Soal kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya kita perlu persiapan diri. Persiapan diri dari hal-hal bagaimana kita berpikir dan berkata-kata serta bagaimana tindakan hidup kita sehari-hari. Perlu persiapan. Setiap tahun terus diberitakan bahwa perlu persiapan menyambut kedatangan Kristus. Tapi kita tidak tahu hidup kita sampai di mana. Karena Tuhan mengatur apakah kita masih bisa melewati tahun ini? Apakah kita masih akan melewati Advent yang keempat? Apakah kita masih akan melewati perayaan kelahiran Kristus? Kita tidak tahu. Jadi kita perlu mempersiapkan diri. Masa Advent sampai di minggu ketiga ini mengingatkan kita kembali bahwa perlu mempersiapkan diri kita dengan baik untuk menyambut Sang Mesias yang datang bagi kita. Kalau Yesus Mesias yang mereka nanti-nantikan pada saat itu telah lahir secara manusia, maka saat ini kedatangan Mesias, kedatangan Yesus kedua kalinya akan tiba saatnya. Kita tidak tahu kapan waktunya. Yang perlu bagi kita sebagai orang percaya yaitu mempersiapkan diri dengan baik. Demikian firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Roh Kudus memampukan kita dalam melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Diberi kesempatan kepada saudari April Rumpaidus untuk menyampaikan pujiannya.
Ya Immanuel, nama yang indah, kami sambut kedatangannya. Kami bersukaria menyambutmu, Sang Juru Selamat dunia. Beri hati kami penuh dengan kedamaian, sinari hati kami dengan kuasa kasih-Mu, agar kami mampu menyatakan kasih-Mu kepada semua orang. Hai saudaraku, bunyikan nafirimu bagi Yesus Sang Immanuel, karena kedatangannya membawa damai untuk kita semua. Gloria, haleluya, gloria, haleluya. Yesus datang tebus dosa kita. Gloria, haleluya, gloria, haleluya. Yesus datang untuk kita semua. Ya Immanuel, nama yang indah, kami sambut kedatangannya. Kami bersukaria menyambutmu, Sang Juru Selamat dunia. Beri hati kami penuh dengan kedamaian, sinari hati kami dengan kuasa kasih-Mu, agar kami mampu menyatakan kasih-Mu kepada semua orang. Hai saudaraku, bunyikan nafirimu bagi Yesus Sang Immanuel, karena kedatangannya membawa damai untuk kita semua. Gloria, haleluya, gloria, haleluya. Yesus datang tebus dosa kita. Gloria, haleluya, gloria, haleluya. Yesus datang bagi kita semua. Yesus datang bagi kita semua. Terima kasih atas pujiannya. Bapak Ibu saudara terkasih, tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, memberi persembahan adalah tanda syukur dan penyerahan hidup kita kepadanya. Sebab itu hendaknya dengan rendah hati setiap kita dapat berkata sesuai 1 Tawarik 29 pada ayat yang ke-14, sebab darimulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Nyanyian rohani 21 pada yang pertama dan selanjutnya sampai persembahan selesai. Tuhan
Bersamaan dengan 4 tangguh, 1 kotak program dan 1 kotak diakonia, beberapa keluarga membawa 2 amplop persepuluhan tanpa nama dan 1 persembahan syukur dari keluarga Rayon 1 RT 2. 2 persembahan akan dibawa langsung dari atas mimbar. Mari kita berdoa. Segala punya syukur hanya kepada-Mu ya Tuhan, bahwa segala berkat kasih setia-Mu. Pada saat ini kami telah memberi persembahan syukur kami sebagai rasa ucapan syukur kami atas segala berkat yang telah kami terima dari-Mu ya Tuhan. Seberapapun yang telah kami berikan Tuhan, mari Engkau berkati kehidupan kami, baik secara pribadi maupun kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, kami yang tidak percaya Tuhan akan memberkati kami dalam berbagai cara sekalipun ya Tuhan. Baik dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap usaha yang kami lakukan, dalam setiap hal yang kami nanti-nantikan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bagi kami. Tuhan Yesus berkati Tuhan umat-Mu yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan juga yang tanpa menyebutkan nama. Tuhan Engkau memberkati mereka secara pribadi dan dalam kehidupan keluarga, limpahan kasih dan sukacita yang berasal dari-Mu ya Tuhan, Kau nyatakan dalam kehidupan umat-Mu ya Bapa, sehingga hari-hari ke depannya senantiasa penuh berkat yang melimpah. Dan kami akan percaya kami semua yang hadir di saat ini yang telah memberi persembahan syukur, kami tahu dan kami yakin bahwa segala hal yang kami berikan semuanya mendatangkan berkat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan, berkati hamba-Mu, Engkau senantiasa memberikan roh takut Tuhan dalam mengelola persembahan ini sehingga dapat dipergunakan dengan baik dalam setiap pelayanan kami, baik dalam tingkat jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, Kalkasis, bahkan sampai di sinode dan kepada siapapun orang yang membutuhkannya Tuhan. Karena Engkau Tuhan memberkatinya. Terpuji dan termulia Engkau Tuhan, kami telah memberikan setiap persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kepada dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Nyanyian rohani 24 pada ayat pertama dan ketiga. Alleluia.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, berkasih dan kebaikan ya Tuhan. Kami telah membaca, merenungkan kebenaran firman ya Tuhan, mengajar, menegur kembali kehidupan kami di masa Advent ini ya Tuhan, supaya kami senantiasa mempersiapkan diri kami dengan baik untuk menyambut kedatangan-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya Tuhan. Beri Roh Kudus menguatkan kami, memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Di saatnya Tuhan kami datang kepadamu menaikkan setiap doa, harapan kami ya Tuhan. Mari Engkau berkati umat-Mu ya Tuhan dalam setiap pekerjaan, usaha apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami semua ya Tuhan, supaya kami senantiasa dapat melakukan segala hal dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan kami, terlebih Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, baik secara pribadi dan keluarga. Tuhan Engkau berkati kami, beri sukacita, beri kedamaian, supaya kami senantiasa merasakan sukacita kedamaian yang berasal dari-Mu ya Tuhan. Mari Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang masih dalam keadaan sakit, baik Bu Syamas, Mas Nandifu, hamba-Mu sendiri, Bapak Penatua Cornelius Waromin bersama dengan Ibu Tuhan dalam masa pemulihan. Engkau nyatakan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga juga para hamba-Mu merasakan sukacita, kedamaian yang senantiasa kami rasakan juga ya Tuhan. Beri kesembuhan bagi mereka dan Engkau memberkati setiap hal dan setiap proses yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan setiap para hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan di pagi ini ya Tuhan, Bapak Ibu Majelis yang bertugas, kantoria, multimedia, kostor, serta supir bis dan terlebih ya Tuhan pemain keyboard ya Tuhan, nyatakan kasih dan kuasa memberkati kami semua, sehingga apa yang kami lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkat dalam kehidupan kami. Engkau nyatakan kasih dan kuasa bagi kami semua yang hadir saat ini ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat persiapan ibadah di jam 9 nanti yang akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus akhir tahun. Mari Kau berkati ya Tuhan setiap peribadatan kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, dan setiap umat-Mu yang datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Mari Kau berkati mereka dengan hal-hal yang baru, yang penuh kedamaian dan sukacita, sehingga di masa-masa Advent ini ya Tuhan benar-benar mempersiapkan dengan diri dengan baik dalam menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan, sehingga sukacita yang luar biasa yang Kau nyatakan bagi kami semua umat-Mu ya Tuhan, benar-benar kami rasakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terpuji dan termulia Engkau Tuhan, dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasih-Mu di sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam setiap aktivitas kami yang hendak kami lakukan dan dimanapun kami melangkah, Tuhan tetap beserta dalam kehidupan kami. Ampuni dan kuduskan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 27 pada ayat yang pertama dan kedua. Pada ayat yang kedua, jemaat dipersilakan berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan.
terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Bapak Ibu Jemaat, ibadah kita telah selesai. Mari kita angkat lagi pujian dalam nyanyian rohani 27 ayat 1 dan 2 sambil berjabat tangan.